Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha para wargi bahagia. Abdi mah moal naros sehat henteu na, anu penting mah bahagia. Keun perkawis sehat atanapi di puraga mah da jalmi anu sehat, mudah-mudahan cing salawasna aya dina kasehatan. Atuh cenah anu nuju di puraga mudah-mudahan cing engali angkat panyawatna cing disehatkeun di ku Allah. Nu penting mah bahagia heula nya eta. Amin. Di video kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah awal mula Sunda, peradaban Sunda kuno, dan paparan Sunda pada zaman dahulu. Untuk itu, agar tidak terlalu nyangkolong pada durasi dan waktos, kita langsung cekidot saja pada videonya. Lanjut. Bahasan kali ini kita akan awali dari nama Sunda. Dari manakah asal nama ini? Para ilmuwan sepakat bahwa dahulu ada benua yang tenggelam di Indonesia dan namanya adalah Sundaland. Seorang ahli paleontologi dari ITB, Profesor Yahdi Jaim, sempat mengatakan bahwa Sundaland ini adalah nama yang disepakati oleh komunitas ilmiah dunia. Menurut Yahdi, nama ini diberikan oleh para peneliti Belanda. Jadi dulu para geografer dan ahli biologi Belanda yang kasih nama ini, gitu kata Pak Yahdi ini. Argumen pastinya sih kurang jelas, namun saat itu pusat pemerintahan kolonial Belanda ada di bagian barat Jawa dan sudah ada penamaan Selat Sunda. Maka untuk menamai daratan yang muncul di zaman es mengikuti dengan kata Sunda juga, jadilah nama Sunda Self atau Sundaland, begitu pemirsa. Hearn dalam bukunya The Historic Research pada tahun 1846 mengatakan bahwa Sunda dan Jawa sudah dikenal sejak zaman Romawi kuno. Dia seorang geografer Romawi yang bernama Claudius Ptolemy pada 100 sampai 170 Masehi. Beliau yang menuliskan ada tempat yang bernama Sinde atau Sunda dan Zabadia atau Japan Dwiva, atau kita lebih mengenal dengan Jawa Dwiva atau Jawa. Kemudian ada beberapa ilmuwan Belanda yang memulai meneliti Sundaland ini. Antara lain mereka adalah Gustav Molengraaf dan Reinout Willem van Bemmelen. Di pertengahan sekitar abad ke-20, Bemmelen disebut-sebut yang pertama mengusulkan nama Sundaland ini di forum ilmiah. Sampai sekarang semua peneliti multidisiplin bersepakat untuk menamai benua tenggelam yang ada di Indonesia tersebut adalah dengan nama Sundaland. Oke, kita akan bercerita mundur ke beberapa puluhan ribu tahun ke belakang. Kita akan bercerita dan memvisualisasikan bagaimana peradaban Sunda pada zaman dahulu itu. Berdasarkan menurut teori dari seorang ilmuwan dari Oxford University yang bernama Profesor Stephen Oppenheimer. Dia berpendapat bahwa paparan Sunda atau Sundaland ini adalah merupakan cikal bakal peradaban kuno, dengan artian bahwa paparan Sunda adalah titik awal peradaban mula yang pada akhirnya mengalami penyebaran beberapa generasi ke banyak wilayah di sekitar kawasan Sundaland itu. Dan hal tersebut diperkuat oleh beberapa penemuan sejarah yang dilakukan para arkeolog. Menurut data penelitian para ilmuwan, bahwa Gua Pawon yang terletak di wilayah Gunung Masigit, daerah Padararang, Kecamatan Bandung Barat itu merupakan tempat awal mula nenek moyang Sunda tinggal. Tim ekskavasi arkeologi di Gua Pawon dimulai pada tahun 2003. Setelah sejumlah artefak dan fragmen tulang belulang manusia ditemukan di wilayah Cekongan, Bandung itu. Dan teka-teki keberadaan manusia prasejarah di Gua Pawon tercapai pada September 2003 dengan ditemukannya kerangka manusia prasejarah berupa tulang belulang, tengkorak, bagian rahang atas dan bawah yang kemudian disebut rangka 1. Semakin dalam menggali, tim menemukan rangka manusia yang umurnya semakin tua, di kedalaman sekitar 235 cm. Rangka yang keenam yang berumur sekitar 10.000 tahun yang lalu ditemukan.
Sedangkan rangka yang ketujuh yang berusia 11.000 tahun lampau, terkubur di kedalaman 245 cm. Para wargi bisa searching di Google saja untuk informasi lebih lengkap tentang penemuan situs di Gua Pahwan ini ya. Jika dilihat dari usia fosil kerangka yang ditemukan di Gua Pawon, maka dapat disimpulkan bahwa jauh sebelum Masehi, di tanah Sunda itu telah ada peradaban kehidupan manusia jauh lebih tua dari yang sebelumnya kita tahu. Dengan kesimpulan lain, bisa dikatakan bahwa Sunda atau paparan Sunda menjadi sebuah titik awal pusat peradaban kuno pada zamannya. Walau hal itu bertentangan dengan beberapa pendapat lain yang berseberangan. Dari sumber yang Maman dapat, ada pula yang menyatakan bahwa orang Indonesia atau khususnya orang Sunda itu berasal dari turunan wilayah Yunan atau dataran Cina Selatan yang bermigrasi. Lantas apa yang memperkuat Bapak Stefan Oppenheimer ini meyakini bahwa paparan Sunda merupakan cikal bakal peradaban Sunda? Sunda kuno. Ya, Sunda jeung kuno jadi Suno. Ya, merupakan cikal bakal peradaban kuno. Ulangi lagi lantas apa yang memperkuat Bapak Stefan Oppenheimer itu yang tadi kita bahas meyakini bahwa paparan Sunda merupakan cikal bakal peradaban kuno gitu. Jadi menurutnya begini, jauh sebelum 3000 sebelum Masehi, masyarakat paparan Sunda memiliki peradaban yang cukup modern, cukup canggih di zamannya. Canggih dong di zamannya. Jadi mereka mempunyai kemampuan untuk membuat kapal, alat-alat nelayan seperti jaring ikan, ternak hewan, hingga bertani. Bahkan mereka sudah memahami sistem perdagangan gitu. Hipotesa yang dikemukakan oleh Bapak Oppenheimer itu tidak hanya berdasarkan pada mitologi saja, seperti yang menyatakan bahwa suku Sunda berasal dari bangsa Arya. Mungkin pernah ada yang dengar ya. Hipotesa yang dibangun oleh Bapak Oppenheimer itu dibangun berdasarkan penelitian multidisipliner, di mana dia menggabungkan ilmu geologi, arkeologi, linguistik, dan mitologi, terutama ilmu genetika. Oppenheimer dulu sempat terlibat dalam sebuah penelitian besar untuk menentukan genetik seluruh warga di dunia. Dari hal tersebut, dia mendapat banyak data sebagai dasar sumber penyusunan hipotesanya ini. Jadi begitu, para wargi. Jika teori lain menyebutkan bahwa migrasi terjadi dari luar Sunda masuk ke dalam Sunda, justru menurut Bapak Oppenheimer, itu justru sebaliknya, yaitu migrasi terjadi yang sebenarnya itu dari paparan Sunda menuju ke luar Sunda. Begitu. Lalu apa dasar pemikiran Oppenheimer begitu yakin dengan hipotesanya itu? Jadi alasannya, menurut Oppenheimer, berdasarkan dari data geologis pada zaman dahulu telah terjadi banjir besar antara 14.000 sampai dengan 70.000 tahun lalu, kalau nggak salah. Kalau salah revisi ya. Dan fenomena tersebut tercatat sebagai kenaikan air laut pasca zaman es terakhir gitu. Dan kejadian itu membuat dataran-dataran Sunda tenggelam. Lalu Oppenheimer melakukan riset genetik dan penelitian DNA terhadap seluruh orang-orang Asia. Dan akhirnya dia menyimpulkan bahwa jauh sebelum banjir besar terjadi, itu 90% penduduk paparan Sunda sudah ada gitu. Penduduk paparan Sunda telah ada itu. Bahkan jauh sudah ada sejak 5.000 sampai dengan 50.000 tahun lalu. Luar biasa dong. Ini hasil penelitian ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan risetnya. Atas terjadinya banjir besar itu memaksa para penduduk paparan Sunda mencari dataran yang lebih tinggi, dan kenaikan air laut menyebabkan paparan Sunda menjadi terbagi-bagi seperti yang kita ketahui seperti sekarang ini ya, yang menjadi Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan lain sebagainya. Oke, kita tinggalkan dulu teori dari tentang Bapak Stefan Oppenheimer. Dari sumber lain, Maman juga mendapat pernyataan yang jauh lebih mengwowkan. Nah, saya bahas dulu. Kok Maman? Kenapa Maman?
Karena aku ini laki-laki tulen. Jadi kalau Mimin itu kan cewek, jadi makanya aku bilang Maman saja karena aku laki-laki seutuhnya. Oke. Halo Maman. Iya, aku Mimin. Oke, gas lanjut. Oke, selanjutnya ada pula peneliti yang berasal dari negara Brazil yang bernama Profesor Aricio Santos. Aricio. Catat Aricio, bukan Arisia, puntennya bukan Arisia, Aricio Santos. Dalam bukunya yang berjudul Atlantis: The Lost Continent Finally Found. Ulangi deh ya. Atlantis: The Lost Continent Finally Found. Itu buku yang dirilis pada tahun 2005 ya kalau nggak salah. Searching aja di Google. Kalau misalkan salah, tegur saya di kolom komentar. Revisi aja, nggak apa-apa. Mudah-mudahan benar. Dia melakukan penelitian selama 30 tahun dan hasilnya dia menyimpulkan jauh daripada Oppenheimer. Lebih jauh lagi nih. Bahwa si Bapak Santos ini menegaskan bahwa peradaban Atlantis ya, peradaban Atlantis yang hilang itu kini lebih dikenal dengan sebutan Indonesia. Berarti merujuk dong ya. Dengan kata lain menyimpulkan bahwa Atlantis itu adalah paparan Sunda. Nah, gitu. Dan yang terbaru pada tahun 2008 telah dilakukan juga kolaborasi sekelompok peneliti ahli arkeologi genetika yang sebagian itu para koleganya Bapak Oppenheimer. Dari hasil penelitian DNA tersebut menyimpulkan dengan tegas penyanggahan terhadap teori-teori yang sebelumnya yang menyatakan bahwa penduduk Asia Tenggara saat ini seperti Filipina, lalu Indonesia dan Malaysia itu katanya berasal dari Taiwan pada 4000 tahun yang lalu. Hasil penelitian ini menunjukkan malah justru sebaliknya, bahkan jauh lebih awal, bahwa penduduk Yunan atau Taiwan itu berasal dari paparan Sunda yang bermigrasi akibat banjir besar yang tadi gitu. Dari beberapa pernyataan di atas, Maman dapat menyimpulkan bahwa paparan Sunda merupakan suku tertua dan merupakan cikal bakal peradaban kuno. Eta salah deui nyebut peradaban kuno. Pangirin tong, ulangi deui. Paparan Sunda merupakan suku tertua dan merupakan cikal bakal peradaban kuno gitu. Lantas dari mana atuh asal muasal suku Sunda teh? Apakah dari bangsa Arya? Lantas di mana itu bangsa Arya teh beradanya? Bangsa Arya teh lokasinya ada yang tahu? Yuk kita bahas lanjut. Tapi sebelum lanjut, Maman mau nanya dulu. Kuat kenehnya ada ngeukeunana? Nya hayu ai kira kuat keneh mah lanjut. Ari teu kaluman onaman ngadengkeunana. Kagok setik DG beres dah. Lanjut. Oke, saya ucapkan terima kasih buat para wargi yang memilih lanjut untuk menyaksikan video ini. Dan bagi mereka yang menyekip dan memberhentikan video ini, ya kita doakan bareng-bareng semoga dapat hidayah ya, amin. Oke, kita bahas bangsa Arya. Jadi di daratan Asia, kira-kira di antara pegunungan Hindukush dan pegunungan Himalaya, ada sebuah dataran tinggi yang bernama dataran Iron Fence. Dan penduduknya disebut bangsa Arya. Tuh. Mereka menyebut tanah air mereka itu sebagai tanah surga karena kedekatannya dengan alam goib katanya. Namun mereka dalam bukunya mendapat wangsit bahwa pada suatu saat bangsa Iron Fence itu akan mengalami kehancuran katanya. Sehingga bangsa Arya ini menyebar ke berbagai daerah. Salah satunya ke kelompoknya itu berlayar menuju ke arah selatan. Hingga mereka tiba di antara dataran Sunda. Tepatnya di daerah Pelabuhan Ratu atau yang sekarang lebih dikenal di wilayah Kabupaten Sukabumi ya. Jadi apakah benar bangsa Arya ini merupakan nenek moyang Sunda? Nanti dulu lah Nan. Justru Maman juga masih bingung naker ini teh. Karena artikel lain menyebutkan bahwa pada saat bangsa Arya itu awal tiba di tanah Sunda, mereka disambut oleh warga pribumi yang sebelumnya sudah memiliki agama kepercayaan mereka. Nah gitu kan, disambut ini loh, ada istilah disambut. Kalau disambut berarti kan sudah ada warga sebelumnya yang tinggal di tanah Sunda.
Nah, sedangkan bangsa Arya itu berarti pendatang dong, gitu kan? Dan warga pribumi itu sudah memiliki agama kepercayaannya mereka dengan Hyang Batara atau Batara Tunggal itu sebagai sesembahan orang pribumi, orang Sunda waktu zaman itu. Karena mereka sebagai pribumi yang telah awal tinggal di tanah Sunda, sehingga tetap memiliki derajat menempati posisi yang paling tinggi gitu. Sehingga dewa-dewa yang menjadi sesembahan para pendatang itu ditempatkan di bawahnya gitu. Itu kan? Nah, dari pernyataan berikut menyimpulkan bahwa jauh sebelum bangsa Arya tiba di tanah Sunda, peradaban Sunda itu sudah ada dong dengan segala tatanan kehidupan kala itu, ya. Lalu bagaimana sebenarnya suku Sunda itu awal mulanya terbentuk? Lalu apakah betul bangsa Arya ini adalah nenek moyang, atau emang sebelumnya sudah ada suku Sunda yang ada di tanah Sunda? Lalu siapakah nenek moyang Sunda asli atau yang sebenarnya? Sampai saat ini hal itu masih jadi bahan perdebatan, dan penelitian pun masih terus dilakukan oleh pakar-pakar yang terus mengumpulkan fakta dan data dari masa lalu. Dan kita sebagai generasi bangsa sudah selayaknya untuk mengetahui setiap informasi dan informasi yang didapat dari hasil penelitian para ilmuwan, terlepas dari benar atau salahnya hasil temuan tersebut. Hanya karena Tuhan yang di ataslah yang tahu segalanya, apa yang terjadi pada zaman dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian dari masa lampau untuk bekal kita di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika para wargi mendapat manfaat dari video ini, silahkan sebarkan video ini agar orang lain pun dapat merasakan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika para wargi memiliki pendapat atau pandangan tentang hal ini, silahkan sampaikan pendapat para wargi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf jika Maman Barelol ada salah-salah kata dari awal pemaparan hingga akhir video ini. Wilujeng sumping deui, wilujeng ketemu deui di video selanjutnya. Hatur nuhun, hapunten, ampun paralun, anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.